Hari ini kita akan membahas saham perbankan. Kita akan coba memantau setidaknya 11 saham perbankan yang bisa masuk dalam daftar pantau kita, terlebih sekarang ini di momen akhir tahun dan akan masuk di tahun baru, yang juga secara pergerakan harga saham banyak yang sedang terdiskon. 11 saham yang coba kita akan pantau pada kesempatan ini, dan kita akan coba melihat itu dari beberapa matriks yang ada, yang coba kita pantau sehingga bisa melihatlah apakah memang di antara saham-saham perbankan ini ada yang menarik atau tidak. Oke, yang pertama kita langsung saja kita mulai dari saham BCA atau BBCA. Nah, sobat investor, untuk saham BCA sekarang ini harganya ada di 10.000 ya, ada di harga 10.000. Dengan kalau kita melihat untuk current price to book value-nya ada di angka 4,82, dan untuk PE ratio annualized-nya ada di 22,51. Jadi memang kalau dilihat dari dua matriks ini, melihat dari price to book value dan juga PE ratio, tentu untuk BCA memang ya tergolong premium ya, tetapi tentu untuk saham sekelas BCA hal ini pun sebenarnya adalah suatu hal yang wajar. Nah, mari kita lihat dari mean PE standar deviasi selama 5 tahun. Sobat investor, dari data yang ada, untuk poin ini, untuk mean PE standar deviasi 5 tahun, BCA ada di angka 26,94. Maka, jika kita membandingkan dengan current PE ratio annualized-nya di sini, BCA ada di bawah ya standar deviasinya untuk PE ini. Jadi tergolong ya masih agak murah ya dibanding dengan pergerakan harga saham dalam 5 tahun terakhir ini. Nah, kalau kita lihat untuk net profit BBCA cukup tinggi ya, di 48,04%. Ini untuk net profit margin PTM-nya. Dan kalau kita lihat untuk average ya, untuk average dividend yield 5 tahun. Tentu bagi Anda pencinta dividen juga, dividen menjadi salah satu syarat utama ya untuk Anda memilih saham yang akan masuk dalam portfolio Anda. Nah, di sini untuk average dividend yield dalam 5 tahun terpantau BBCA ada di angka 2,24%. Nah, yang terakhir untuk target price BBCA ada di harga 12.000 ya. Jadi ini untuk target price dari harga 10.000 ke 12.000. Jadi setidaknya 20% ya. Entahkah ini bisa kita capai dalam waktu dekat ini atau mungkin 1 tahun. Yang pasti secara target price untuk kesempatan ini ya di 12.000. Selanjutnya kita masuk untuk BRI ya. BRI sekarang harganya ada di harga 4.400 setelah kemarin koreksi 1,57%. Nah, untuk current price to book value-nya sekarang ada di 2,06. Sedangkan untuk PE ratio annualized-nya ada di angka 11,10. Nah, jika BRI ini kita bandingkan dengan mean PE standar deviasi 5 tahun, maka sama dengan BCA, BRI juga sudah tergolong murah. Karena cara mean PE standar deviasi 5 tahunnya, BRI ada di angka 17,69. Nah, sekarang ada di angka 11,10. Oke ya sobat investor. Nah, kalau kita lihat dari net profit, memang untuk BRI ya dalam 12 bulan terakhir ini terpantau BRI memang net profitnya tidak sebesar BBCA ya. Di mana BCA 48%, BRI hanya 29,93% untuk net profit. Nah, untuk dividen, average dividend yield dalam 5 tahun BRI ada di 4,25%. Jadi sebenarnya ini menarik ya, average ya, rata-rata dividen dalam 5 tahun terakhir ini BRI ada di 4,25%. Nah, sedangkan untuk target price dari BBRI ada di 5.670. Nah, kalau kita hitung dari harga sekarang ini 4.400, berarti dia masih akan naik sekitaran 1.300 ya,
di kisaran 1.300, maka kalau kita hitung juga dari 1.300 ini, ya setidaknya BBRI kalau dia capai di target price ini ya kurang lebih 25-30% lah Anda bisa dapat keuntungan di luar dari dividennya. Oke, kita masuk untuk saham yang ketiga, BMRI. Harga sekarang ini BMRI ada di 6.400. Sedangkan untuk PBV-nya ada di 2,20 dan untuk PE ratio annualized ada di 10,36. Nah, jika kita melihat dari mean PE standar deviasi dalam 5 tahun ini, BMRI ada di 12,51. Jadi memang kalau dihitung dari mean PE standar deviasi, bandingkan dengan dua bank sebelumnya, memang BMRI masih sedikit lebih dekat ya, jarak antara PE ratio annualized-nya dan mean PE standar deviasinya. Untuk net profit sendiri, BMRI ada di 37,06%. Sedangkan untuk average dividennya lumayan ada di angka 4,62% ya. Ini dalam 5 tahun. Sedangkan target price-nya dia bisa di 7.900. Maka di harga sekarang ini 6.400 masih ada ya kisaran 1.500 ya rupiah untuk dia sampai di target price-nya 7.900. Jadi ini kalau hitung-hitungannya 1.500 maka ya kisaran 20-25% lah target price-nya 7.900. Oke. Nah, kita masuk di bank yang keempat yaitu Bank BNI. Harga sekarang BNI ada di 4.950. Sedangkan untuk price to book value-nya ini yang termurah ya di antara big four banks, terkecil, terendah maksudnya, hanya di 1,17 dan PE ratio annualized-nya ada di 8,49. Sedangkan jika dilihat dari mean PE standar deviasi ini dalam 5 tahun dia ada di 15,75. Artinya ini jarak dari PE ratio annualized ke mean PE standar deviasi 5 tahunnya ini masih cukup jauh ya, malah yang paling jauh dibanding dengan 3 bank sebelumnya, BRI, BCA, dan juga BMRI. Nah, sobat investor, kalau kita lihat untuk BNI di sini net profitnya 30,25%, sedangkan untuk average dividend yield dia di 3%-an ya dalam 5 tahun. Tapi akhir-akhir ini dia kan sudah mulai bagus ya membagikan dividen dan setidaknya sudah bisa bersaing lah dengan BRI dan Mandiri berkaitan dengan dividen yield-nya. Nah, kalau kita lihat untuk target price-nya ada di 6.450. Jadi di harga sekarang ini ya masih di kisaran 1.450. Lumayan ya, kurang lebih 30-35% lah potensi yang bisa dicapai keuntungan jika dia sampai di target price-nya ini. Oke, itu ya sobat investor, dan kita masuk di bank selanjutnya, Bank Syariah Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kalau kita bisa lihat di sini untuk BRIS harga sekarang ini ada di 2920 ya. Dengan price to book value-nya di 3,10 dan rasio annualized dari BRIS ada di 19,78. Dan jika kita bandingkan dengan mean PE standar deviasi dalam 5 tahun, untuk BRIS ada di 48,60. Memang ini cukup tinggi ya. Cukup tinggi perbandingannya dilihat dari mean PE standar deviasinya. Nah, untuk net profit ya ada di angka 27,29%. Sedangkan untuk average dividend yield-nya hanya di angka 0,47%. Sedangkan untuk target price-nya di 3.513. Jadi kalau hitung-hitungannya ya kurang lebih bisa cuan di kisaran 20-an% lah kalau dia sampai di target price-nya ini. Oke, selanjutnya kita masuk di saham Bank Mega. Oke, untuk Bank Mega ini harga sekarang ini ada di harga 4.860 dengan PBV-nya di 2,65 dan current PE ratio-nya ada di 21,42. Sedangkan untuk mean PE standar deviasinya ada di 18,04. Artinya ini secara rata-rata dia sudah ada di atas harga rata-rata dalam 5 tahun ya untuk Bank Mega ini.
Sedangkan untuk net profitnya ada di angka 26,46%, dan untuk average dividend yield cukup besar, ada di angka 4,14%. Untuk target harga tidak tersedia ya untuk di aplikasi yang saya pakai ini. Oke, kita masuk di bank yang selanjutnya, BNGA. Sini harganya 1.770. Ya, kemarin sempat koreksi juga 1,12%. Dan untuk PBV-nya ada di 0,86 dengan PE ratio untuk annualized-nya ada di 6,50. Dan untuk mean PE standar deviasinya ada di 7,35. Artinya secara rata-rata dia masih di bawah ya untuk harga sekarang ini. Kalau dia bisa capai di harga rata-rata ini jadi cukup bagus ya. Kita lihat untuk net profit ada di 28,40 dengan average dividend yield dalam 5 tahun ini cukup besar, 6,33% ya. Dengan target harganya di 2.296 atau 2.300 lah. Nah, kalau sekarang ini di 1.770, berarti ada selisih di 530. Nah, kalau 530 berarti ya kurang lebih 30% lah untuk bisa capai target ini. Ya, kalau dia bisa capai, kita dapat keuntungan di kisaran 30 ya, 30% dari capital gain-nya dengan bonus ya. Sedangkan untuk dividennya lumayan di atas 6%. Oke, kita masuk di bank selanjutnya, NISP atau Bank OCBC NISP ya. Di harga sekarang ini ada di harga 1.350. PBV-nya ada di 0,78 dan untuk PE ratio-nya ada di angka 6,08. Sedangkan mean PE standar deviasinya ada di angka 6,79. Ini jadi kecil ya jarak antara PE ratio annualized-nya dengan mean PE standar deviasi 5 tahunnya. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk net profit masih cukup bagus, dia di 26% ya, 26,93%, dan untuk average dividennya 2,22%. Ini untuk 5 tahun ya, sedangkan untuk dividen NISP ini akhir-akhir ini sudah mulai bagus, jadi bisa jadi untuk tahun-tahun selanjutnya ya sudah di kisaran 3-4 atau mungkin 5%, seperti itu ya. Untuk target harga dia tidak ada di sini ya. Kita masuk di Bank Danamon ya, Bank BDMN. Di sini harga sekarang ini ada di 2.550, dan kalau kita lihat PBV-nya ini masih sangat-sangat rendah ya, hanya di 0,49. Sedangkan untuk PE ratio untuk annualized-nya ada di 8,02. Nah, jaraknya dengan mean PE standar deviasi untuk 5 tahun ini cukup besar, 15,15. Artinya ini hampir terdiskon 50% ya, kalau kita bandingkan dengan mean PE standar deviasi untuk PE ratio annualized-nya. Untuk net profit margin BDMN di 14,68% dan average dividennya ada di 4,21%. Jadi untuk target harganya dia tidak ada ya di sini untuk BDMN ini, untuk Bank Danamon ini. Nah, selanjutnya kita masuk di Bank BTPN atau Bank Tabungan Negara ya. Di sini harga ada di 1.295 dengan PBV-nya di 0,59. Kemudian kita lihat untuk PE ratio annualized-nya di 6,05, sedangkan untuk mean PE standar deviasinya dalam 5 tahun di 12,13. Jadi artinya ini sudah terdiskon 50% lebih. Ya, sudah terdiskon 50% lebih jika dibandingkan mean PE standar deviasi dan PE ratio annualized dari BBTN. Sedangkan untuk net profitnya ada di angka 11,87%. Ini yang paling kecil ya dibandingkan dengan bank-bank yang lainnya untuk net profitnya. Dan kalau kita lihat untuk average dividen 5 tahun di sini BBTN ini hanya 1,67%. Dengan target harganya dia bisa capai di 1.700-an. Berarti kalau dari harga sekarang ini masih ada kisaran 400 ya, 400 atau ya di kisaran 20-25% lah target harga yang bisa dicapai oleh
Anda jika Anda membeli BBTN di harga sekarang ini. Dan untuk BBTN ini, jika program pemerintah berjalan untuk program perumahan itu ya, 3 juta kah, kalau saya tidak salah, itu ada di berita, dia bisa kemungkinan akan bekerja sama dengan BBRI, dan tentu ini akan mendatangkan keuntungan bagi kedua bank ini jika hal itu terjadi. Oke. Itu mungkin sedikit info ya. Dan yang terakhir kita bahas untuk BTPS. Nah, BTPS harga sekarang ini ada di Rp915 dengan PBV-nya ada di 0,78 dan PE ratio annualized-nya ada di 6,86. Sedangkan mean PE standar deviasi 5 tahunnya di 16,76. Artinya ini sobat investor sudah diskon ya. Sudah diskon di kisaran 70-75% kalau dihitung dari perbandingan mean PE standar deviasi 5 tahun dengan PE ratio annualized-nya, dan itu memang sudah tercermin juga dari penurunan harga saham cukup dalam. Kalau tidak salah dia sudah turun di atas 50% 5 tahun terakhir ini. Nah, untuk net profit margin dia masih di 15,39%, sedangkan untuk average dividend yield dalam 5 tahun terakhir ini dia ada di angka 2,62%, dan memang di akhir-akhir ini mulai bagus ya, untuk dividennya mulai naik, payout ratio-nya ya sekalipun memang juga dikurangi dengan penurunan harga sahamnya yang terus mengalami penurunan. Oke. Kalau kita lihat untuk target price-nya sekarang di 1.385. Artinya ini ada selisih di kisaran 460. Jadi kalau capai saja target ini di kisaran 40-45% ya. Jika BTPS kembali ke harga 1.386. Oke, sobat investor, mungkin itu ya yang bisa dibagikan untuk informasi 11 bank yang sudah kita lihat dengan mengeceknya dari setidaknya ada berapa matriks ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 matriks yang kita pakai pada kesempatan ini untuk melihatlah, memvaluasi lah kurang lebih seperti itu untuk saham-saham perbankan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda, dan jika ada yang menarik ya tentu silakan Anda lanjutkan untuk analisa lebih mendalam untuk menemukan keyakinan, dan Anda bisa menentukan kapan untuk masuk di saham ini jika Anda memang mendapati ada yang menarik. Oke, tetap semangat berinvestasi dan salam IHSG. Investor harus selalu gembira.